kami semua sebenarnya di sini sudah hadir jam 10 pagi, bahkan jam 10 kurang udah hadir. Tapi mungkin ternyata ada kendala teknis di PN Tangerang. Akhirnya terpotong ini ya, apa namanya, istirahat isoma. Cuman saya udah ditunggu di Cikarang itu jam 2 siang. Jadi mungkin nggak bisa, untuk kali ini mungkin nggak bisa mengikuti sidang, tapi yang terpenting saya sudah tahu saksi yang mau eh, mereka hadirkan itu siapa. Kalau menurut saya pribadi, kuncinya ada di Bu Nur. Dah gitu. Kan ada dua tuh, ya. Saya tahu nih, dua-duanya nih. Cuman buat saya pribadi, yang terpenting kuncinya ada di Bu Nur. Kalau yang satunya, biarin aja lah. Kenal dekat atau seperti apa mungkin hubungannya dengan Oh, Bu Nur sama saya itu, saya yang mempekerjakan Bu Nur. Saya yang mencari Bu Nur pada saat itu. Pada saat itu kan sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Rumah memang butuh ART, saya dikenalkan oleh rekan saya sendiri namanya Mas Eka. Nah, Mas Eka ini yang mengenalkan saya ke Bu Nur. Jadi kalau sampai si perempuan ngaku-ngaku Bu Nur yang gaji, dia yang gaji Bu Nur selama sebelum kabur ya, itu bohong besar itu mulutnya. Selama ini, selama kerja di saya, Bu Nur itu saya yang gaji. Dan Bu Nur juga ketika ngobrol berdua sama saya itu juga banyak bercerita tentang si perempuan. Cuman kan saya nggak mungkin apa namanya beberkan di ke si perempuan kan. Tapi sudahlah, karena semenjak dibawa kabur sama si perempuan, Bu Nur ikut terus nempel sampai sekarang, ya sudah. Jadi harapan saya mungkin nanti Bu Nur akan disumpah di atas kitab sucinya di bawah eh, keyakinannya ya. Ya, silahkan Bu Nur pertanggungjawabkan kejujuranmu. Kami tunggu kejujuranmu yang paling sejujur-jujurnya. tidak hanya Bu Nur yang diundang tapi juga mertua di Asia masih Fokus saya hanya di Bu Nur. Fokus saya hanya di Bu Nur. Ya, fokus saya hanya di Bu Nur. Karena sepengetahuan yang saya tahu dalam berita acara, ini kan pengadilan negeri, bukan pengadilan agama, ya kan? Ya boleh-boleh saja didatangkan saksi yang ada hubungan darahnya dengan si penggugat. Cuman ya kalau orang yang berpikiran cerdas paham lah. Apalagi orang tua kandung itu dihadirkan sebagai saksi itu nilainya bagaimana, mungkin hakim yang mulia sudah tahu, lebih paham gitu. Tapi ya mungkin kekurangan saksi kali, mungkin ya kan, mungkin. Kalau saya kan ya banyak, nanti adalah dari kami banyak kejutan-kejutan. oke. Mas Yama kemarin sempat disinggung juga soal profesinya Pak Alvita sebagai artis seleb TikTok. Itu seperti apa mungkin Mas Yama tanggapan Ja- Mas Yama? Jangan ketawa. Iya, 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 iya. Mas Yama. Iya 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 iya. Ya, oke. Begini ya. eh, Seseorang, saya gini nih. Saya hampir tidak pernah mengklaim diri saya ini adalah artis. Saya hampir tidak pernah mengklaim diri saya ini adalah public figure. Tapi ketika saya ditanya orang, dengan bangga saya selalu bilang saya adalah aktor. Saya pernah, dan karena saya pernah kursus teater atau sekolah teater, dan karya-karya saya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan level nasional. Nama saya sudah tercatat di Festival Film Indonesia sebagai nominasi pemeran utama pria terbaik. Nama saya sudah pernah tercatat di Indonesia Movie Award 2010. Nama saya sudah pernah tercatat di Festival Film Bandung 2020. Itu nominasi pemeran pria terpuji. Dan kalau orang bisa dibilang public figure, coba saya tanya, yang bersangkutan di Wikipedia ada nggak? Ini Wikipedia. Wikipedia ini yang mencatat bukan saya, sistem yang mencatat riwayat hidup, apa yang sudah dikerjakan tokoh itu, dia yang mencatat, dan semua itu valid datanya. Nah, ini dia nih. Wikipedia mencatat seperti ini nih. Ya, kalau memang sudah dianggap public figure atau artis. Nah ini. Tuh, ini film, ini yang mencatat bukan saya. Ada yang mencatatnya. Ya. Berikut dari layar lebar, dari apa namanya, yang di TV sampai ke
penghargaan yang pernah saya sebentar ya. Banyak banget. Maaf. Iya, ini baru karya ini. Ini baru yang dinamakan karya. Nah, ini termasuk ini penghargaan dan nominasi itu tercatat di Wikipedia. Ini saya print out dari Wikipedia. Coba yang bersangkutan ada nggak di Wikipedia? Dan berbicara artis, saya nggak tahu ya, yang itu yang mencetuskan ide untuk mencantumkan artis itu siapa, saya nggak tahu. Cuman paham nggak sih, artis itu artinya apa? Art itu kan seni, artis pelaku seni atau seniman. Yang bersangkutan seniman atau bukan? Seniman TikTok. Sekali lagi nih saya bilang nih. Streamer mungkin ya. Apa? Dikatakan streamer TikTok. Iya, dan kalaupun kita berbicara artis TikTok atau public figur TikTok, ya minimal kayak teman dekat saya lah, Denny Sumargo lah ya. Udah centrang biru, Denny Sumargo lengkap. Udah aktornya teruji, ke TikTok dia semua konten-kontennya itu hasil kreasi konsepnya dia sendiri. Nah, bukan yang rekaman live dikasih singa-singa atau apa diposting. Nah, itu baru konten kreator sejati, itu seniman tuh. Ada yang dia pikirkan, ada yang dia buat, baru diposting kalau berbicara TikTok. Nah, tapi kalau berbicara seniman yang lebih luas lagi, karya apa yang sudah dia perbuat untuk negeri ini? Itu karya foto bareng dengan ASP. Ngomong-ngomong soal ASP, disinggung juga soal oknum berseragam. Ya. Itu tanggapannya seperti apa mungkin Mas? Nah, ini yang berbicara bukan saya atau bukan kami ya, justru dari pendamping si perempuan ya. Ada itu di jejak digitalnya itu. Sempat dibilang sama si pendampingnya tuh, pihak Brimob sebagai pengawalnya Arvita Dwi Putri. Saya duga keras oknum berseragam itu bukan dari kesatuan Brimob, itu satu. Ya. Terus tentang narasi pengawal Arvita Dwi Putri. Siapa memang Arvita Dwi Putri? Sampai dikawal-kawal dari institusi resmi negara. Setahu saya ya, orang yang dikawal itu harus lolos seleksi. Dia siapa? Apa yang dia kerjakan? Pejabat pentingkah? Pemimpin negara inikah? Duta besarkah? Ya kan? Atau orang yang memiliki pekerjaan yang risikonya tinggi, maka dia layak dikawal. Itu pun harus persetujuan dari pimpinan tertinggi dari institusi tersebut. Nah, Arvita Dwi Putri masuk dalam kategori itu nggak? Sebentar ya, saya spill dulu. Nih, oknum berseragam ini. Saya berhak bertanya, sprint resminya ada nggak? Sprint resmi untuk mengawal Arvita Dwi Putri, sah dari negara, sah dari pemimpin tertinggi dari institusi tersebut, ada nggak? Mungkin pengawalannya untuk menjaga atau untuk pengamanan dari pihak Arvitanya ada masih aman. Pengamanan apa? Hah? Ya harus ada sprintnya juga. Tetap harus ada sprintnya. Apapun itu yang namanya pengawalan itu harus ada sprintnya. Dan klien kami juga, Bang Yama ini berhak menanyakan sprintnya. Karena sampai saat ini Arvita Dwi Putri ini masih istri dari klien saya. Apa yang layak dikawal dari Arvita Dwi Putri? Apalagi diduga untuk mengawal Marco kan? Ada nggak sprintnya? 2 nama itu aja dari negara, pemimpin tertinggi institusi tersebut. Kalau nggak ada, nah itu dia. Ini yang berseragam DT inisialnya. Fakta baru yang mungkin sebentar lagi akan diungkap. Gitu. Saya nggak terima di situ. Kenapa saya mau ketemu anak kandung harus duganya mau dikawal-kawal sama oknum berseragam? Ada urusan apa dia? Kan Opung Merdeka Sirait udah jelas tegas mengatakan, ketika orang tua kandung, baik itu dari ayah atau ibu mau ketemu anak kandungnya, itu nggak boleh ada pihak manapun yang mengawal. Kalau mereka punya otak, tahu hukum Indonesia, harusnya tidak melakukan hal itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Ada apa di balik ini semua? Apa yang lagi mereka mainkan? Gitu. Selanjutnya untuk persidangan ini dari pihak saksi, mungkin bisa dijelaskan nantinya akan seperti apa? Apa ada bukti baru atau bagaimana? Ya,
agenda ini kan juga kami juga menambahkan bukti tambahan. Nanti bukti tambahannya itu ada kaitannya dengan kedua saksi ini. Nanti lebih lanjutnya setelah persidangan saya akan jelaskan. Mungkin sampai saat ini belum bertemu dengan Marco yang harusnya sudah sempat bertemu. Marco sudah masuk sekolah tanggal 24 Juli 2023. Teman-temannya udah pada sekolah semua. Bahkan sahabatnya Marco sudah masuk sekolah. Dan Marco udah ditanyain, sekali lagi, mereka punya otak nggak? Ini anak harus sekolah loh. Dan saya udah daftarkan ini. Tuh, jangan sampai saya kedapatan Marco udah sekolah di tempat lain. Akan kami gugat secara hukum. Manapun, sekolah manapun itu. Dan yang daftarin juga. Karena kan ayah kandungnya masih hidup. Masih bisa membiayai Marco. Gitu, jangan main-main makanya. Mendaftarkan Marco. Sekarang usianya Marco 6 tahun. 6 tahun. Mungkin dari pihak kita sendiri akan menyatakannya di umur kita. Wah, nggak terima saya. Makanya sampai kedapatan Marco udah sekolah tempat lain akan kami gugat sesuai dengan janji kami. Karena dari standar umur sekolah di Jakarta ini 7 tahun. Enggak, Millennia World School udah menerima Marco dari Desember 2022. Iya, itu Marco malah belum genap 6 malah. Iya. Ya. Baik, mengenai sekolah, apapun itu keputusan Marco disekolahkan itu keputusan bersama, keputusan Ibu Arvita sama klien kami. Jadi ketika keputusan itu diambil pada tahun 2022, maka mau gak mau harus dijalankan. Nah, sehingga sekali lagi kami menegaskan kurangilah ego sehingga utamakan kepentingan sekolah Marco. Itu aja sih. Mungkin terakhir untuk Marco, bagaimana katanya? Kalau saya ya, Oh iya, nanti itu setelah ini. Tapi tanggapan Mas Yama boleh? melanjutkan yang Om Dino ya, kurangilah ego dan ayo dong. Jangan jadi pengecut. Berdua datang ke saya. Akui yang sudah kalian perbuat. Selesai. Marco bawa sini. Tapi kalian berdua nih, Arvita Dwi Putri dan ASP, akui perbuatan kalian berdua. Marco bawa sini. Saya tutup dengan bersih. Itu janji saya. Asal kalian berdua secara gentle akui perbuatan kalian. Untuk tidak lagi soal video Marco yang Rekaman. rekaman Marco yang disuruh membenci ayahnya segera Berpisah. Rekaman suara, betul. Jadi itu saya dapatkan pada tanggal 21 Februari terakhir saya ketemu Marco. 21 Februari 23, maaf. Niat saya itu akhirnya saya lakukan setelah intuisi dan kecurigaan saya terbukti ya dari salah satu ART yang ada di rumah dan dari kecurigaan saya ya Marco ini agak berubah selama ya ada sosok perempuan tua ya yang setiap weekendnya itu pada saat itu selalu datang ke rumahnya si perempuan tempat tinggal kami ya yang di Jalan Pepaya itu. Marco berubah semenjak sosok itu datang. Saya wajar sebagai ayah kandungnya, darah dagingnya, bertanya, kok anak ini berubah ya? Ada yang berubah ya? Selalu di kamar, ya kan? Terus sama saya kok kayak dikasih jarak, ya kan? Mereka pergi tiap misalnya sosok itu datang tiap weekend pergi nginep. Akhirnya tanggal 21 Februari ketika saya nganterin sekolah Marco saya interogasi, saya tanya. Ada 3 pertanyaan sebenarnya dan itu saya sudah kasih semua ke tim kuasa hukum. Salah satunya pertanyaannya, Marco siapa yang nyuruh Marco untuk jauh dari Tor dan siapa yang nyuruh Marco untuk mencari bapak yang baru? Dan Marco menjawab, sosok itu. Dia harus bertanggung jawab ini. Perempuan, sudah tua. Dan ada satu lagi pertanyaan yang mungkin nggak bisa saya ungkapkan di sini karena sifatnya sensitif.
Tapi justru itu sebenarnya paling fatal buat saya. Karena mengajarkan Marco untuk intoleran. Gitu. Nah, sosok perempuan tua itu yang harus bertanggung jawab. Dan jangan sampai bohong dia nanti kalau ketika dikonfront. Gitu, karena saya tanya Marco, saya rekam, dan Marco nggak pernah bohong sama saya. Dan itu terverifikasi oleh salah satu ART saya yang juga melihat keanehannya Marco ini. Dan ucapannya Marco yang sama diucapin ke salah satu ART saya dan ke saya. Dan jawabannya mengarah kepada sosok perempuan tua itu. Itu, Kak. Disampaikan tadi mungkin Mas Yama sudah. Untuk Marco sabar ya nak, Marco juga terus berdoa, minta sama Tuhan kebenaran akan terungkap, dan berdoa semoga Marco dan Thor berkumpul lagi ya nak, kita senang-senang lagi. Dan Thor janji ketika Marco di Thor tidak akan menutup pintu silaturahmi Marco dengan perempuan yang sudah melahirkan Marco. Thor akan berjuang bersama rekan-rekan di sini, akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh Marco. Marco sabar ya, Thor janji itu, Thor akan jemput Marco.